Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini untuk materi mata pelajaran fikih Madrasah Sanawiyah kelas 8, yaitu meraih takwa dengan berpuasa, yang nantinya akan disuguhkan tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Untuk yang A, ketentuan puasa, yang pertama adalah tentang pengertian puasa. Puasa ini ya dalam bahasa Arab ya, ini dikenal dengan istilah siam ya, atau saum, yang artinya adalah menahan atau mencegah ya. Jadi puasa secara bahasa itu artinya menahan atau mencegah ya, adalah merupakan bentuk masdar dari soma yasumu sauman wasiyaman. Nah, sedangkan puasa menurut istilah ya, ini adalah menahan diri ya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari ya, disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu ya. Jadi puasa secara istilah ini adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah ya, yang ada pada Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 187. Yang kedua, tentang syarat puasa. Nah, ya, adapun syarat wajib puasa, yang pertama A, syarat wajib puasa ya, ini adalah Islam ya, kemudian baligh ya. Yang ketiga, berakal sehat ya. Yang keempat, mampu atau kuat melakukannya. Yang kelima adalah suci dari haid dan nifas ya, ini bagi kaum wanita. Dan yang nomor 6 adalah menetap atau mukim, tidak sedang bepergian. Kemudian yang B ya, syarat sah puasa ya. Artinya seseorang dianggap sah puasanya apabila dia memenuhi syarat, antara lain dia itu orang Islam, kemudian dia itu mumayyiz atau bisa membedakan mana yang baik dan buruk ya. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas, dan yang keempat adalah berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Ini adalah merupakan syarat sah daripada puasa. Kemudian ketentuan puasa yang ketiga adalah tentang rukun puasa ya. Rukun puasa ini sesuatu yang harus diperhatikan, yang harus dilaksanakan ketika berpuasa. Jika tidak, maka puasanya batal, seperti itu. Yang pertama adalah niat ya. Artinya menyengaja untuk berpuasa. Nah, kemudian yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa ya, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi untuk rukun puasa ini cuma ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian yang keempat adalah sunah-sunah puasa ya. Artinya perkara-perkara ini disunahkan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah makan sahur ya. Jadi kalau puasa itu disunahkan untuk makan sahur. Yang kedua atau B, mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahurnya itu diakhirkan sampai titik waktu imsak ya. Yang ketiga, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba ya. Jadi setelah datang waktu maghrib, segera langsung melaksanakan buka puasa. Kemudian yang keempat, membaca doa ketika berpuasa atau membaca doa ketika berbuka puasa.
Yang kelima, sunah-sunah puasa adalah memberi buka puasa atau taftirus shaim ya. Jadi kita memberikan buka puasa kepada orang lain. Yang keenam adalah meninggalkan hal-hal ya yang akan menghilangkan nilai-nilai puasa ya, seperti berdusta ya, bergunjing, adu domba, kemudian omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian selanjutnya adalah termasuk sunah-sunah puasa adalah memperbanyak amal soleh ya, terutama membaca Al-Quran ya, dan bersedekah seperti itu. Dan yang terakhir sunah-sunah puasa adalah beriktikaf ya, artinya berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah. Yang kelima ya adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Nah, ini adalah hal-hal yang makruh, ini berarti sebaiknya kita tinggalkan ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah berkumur-kumur yang berlebihan. Jadi ketika kita lagi puasa, kalau bisa meninggalkan berkumur-kumur yang berlebihan. Kemudian menyikat gigi atau bersiwak setelah tergelincir matahari ya. Lalu mencicipi makanan ya, walaupun tidak ditelan ya. Kalau ditelan batal. Kemudian memperbanyak tidur ketika berpuasa, ini hukumnya makruh ya. Dilanjutkan dengan berbekam atau suntik, ini juga makruh. Kemudian sengaja melambatkan berbuka ya, padahal waktu maghrib sudah tiba. Itu termasuk hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yang keenam adalah hal-hal yang membatalkan puasa ya. Artinya kalau sampai perkara ini dilakukan, maka puasanya itu batal ya. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja, ini jelas membatalkan puasa ya. Yang kedua adalah murtad atau keluar dari Islam. Yang ketiga muntah dengan sengaja ya. Yang keempat adalah bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari ya. Yang kelima keluar darah nifas, dan yang keenam adalah keluar air mani yang disengaja. Kemudian yang ketujuh merubah niat puasa ya. Yang kedelapan hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila seperti itu. Ini diantara perkara-perkara yang membatalkan terhadap puasa seperti itu. Materi puasa selanjutnya adalah macam-macam puasa ya. Puasa ini nanti dibedakan menjadi 4 macam ya, macam-macamnya puasa. Yang pertama adalah puasa wajib ya. Yang kedua puasa sunnah. Yang ketiga puasa makruh ya. Dan yang keempat adalah puasa yang haram. Jadi ada 4 ya. Ada puasa wajib ya, ada puasa sunnah, ada puasa yang makruh, dan ada puasa yang haram. Baik, yang pertama adalah puasa wajib ya, puasa wajib. Puasa wajib yang pertama adalah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini adalah puasa yang diwajibkan ya, puasa yang diwajibkan atas setiap muslim ya, selama sebulan penuh pada bulan Ramadan ya. Kemudian puasa bulan Ramadan ya, ini pertama kali diwajibkan itu pada tahun kedua Hijriyah ya. Tahun kedua Hijriyah. Ini sebagaimana dalil Quran ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Juga sabda Rasul. Cara menentukan awal dan akhir Ramadan ya. Bagaimanakah cara kita tahu bahwa Ramadan telah masuk dan Ramadan itu berakhir? Maka cara yang pertama adalah dengan cara ru'yatul hilal ya, yaitu dengan cara melihat terbitnya bulan di hari ke-29 di bulan sebelum bulan Ramadan. Cara yang kedua yaitu dengan istikmal atau menyempurnakan bilangan Sya'ban atau bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari ya. Ini cara yang kedua dengan cara istikmal. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara hisab, yaitu memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan peredaran matahari seperti itu ya.